Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 387 perusahaan daerah air minum atau PDAM pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat 1,8% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 yang sebanyak 380. Dan pastinya sekarang juga mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan air minum yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai hingga pelosok negeri. Oleh karena itu, PDAM dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan air bersih. Untuk itu, analisis proses bisnis terhadap PDAM perlu dilakukan terhadap kehidupan masa kini. Untuk itu, izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan analisis proses bisnis ini guna menjadi wawasan bagi khalayak umum. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Next. Saya Brillianti Divaus Paningtyas dengan 3 digit terakhir 324, Sofia Nugraini dengan 3 digit terakhir 299, Rizky Nurhidayah dengan 3 digit terakhir 300, Desi Dwirianti dengan 3 digit terakhir 302, Alfata Rizky Ananda dengan 3 digit terakhir 305, Rangga Seva Andiktia dengan 3 digit terakhir 307, Fadil Ramadan dengan 3 digit terakhir 309, Hadi Duluyan dengan 3 digit terakhir 313, dan Farida Al-Rosyid dengan 314. Next. Untuk itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang pertama adalah Business Process Modeling Notation. Business Process Modeling Notation atau BPMN adalah metode diagram alur yang memodelkan langkah-langkah proses bisnis yang direncanakan dari ujung ke ujung. Kunci untuk manajemen proses bisnis secara visual menggambarkan urutan terperinci dari kegiatan bisnis dan aliran informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses. Next. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM terdapat di provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Next. Manfaat BPMN. BPMN dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mendesain sebuah proses bisnis dan mengidentifikasi potensi masalah dalam proses bisnis. BPMN juga dapat digunakan sebagai teknik atau alat bantu untuk memungkinkan partisipan sebagai pelaksana proses bisnis berkomunikasi dengan jelas, benar, dan efisien. Next. Analisis proses bisnis PDAM. Yang pertama, yaitu mengisi formulir pendaftaran. Pelanggan mengisi formulir pendaftaran untuk meminta layanan air dari PDAM. Yang kedua, tanda tangan surat perjanjian. Layanan SPL. Pelanggan menandatangani SPL yang berisi syarat dan ketentuan layanan yang akan diberikan oleh PDAM. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran. Pelanggan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang keempat, mensurvei lokasi pemasangan. Tim PDAM melakukan survei lokasi untuk menentukan kemungkinan pemasangan pipa air ke lokasi pelanggan. Yang kelima, membayar biaya pemasangan. Pelanggan membayar biaya pemasangan pipa air ke lokasi mereka. Yang keenam, memberi bukti transaksi. Pelanggan memberi bukti pembayaran biaya pemasangan kepada PDAM. Yang ketujuh, mengeluarkan surat perintah kerja atau SPK. PDAM mengeluarkan SPK kepada tim teknis untuk memulai pemasangan pipa air. Yang kedelapan, memasang pipa PDAM baru. Tim teknis memasang pipa PDAM baru sesuai dengan lokasi yang telah disurvei. Yang kesembilan, pembayaran langganan bulanan. Pelanggan membayar tagihan air bulanan sesuai dengan konsumsi air mereka. Dan yang terakhir, pemutusan sambungan. Jika pelanggan ingin memutuskan sambungan air, mereka harus mengajukan perintah pemutusan sambungan dan membayar biaya yang berlaku.
Kemudian pada analisis as-is, next. Yang pertama ada permohonan. Pemohon datang ke PDAM atau melalui online. Selanjutnya, mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan. Kemudian, petugas PDAM memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut. Yang kedua, ada survei. Petugas PDAM melakukan survei ke lokasi calon pelanggan. Kemudian, memastikan lokasi dan kondisi teknis untuk pemasangan sambungan baru. Yang ketiga ada perencanaan. Tim perencana PDAM membuat desain dan perhitungan biaya pemasangan. Selanjutnya, menentukan jenis dan ukuran pipa, meteran air, dan peralatan lainnya. Next. Yang keempat ada administrasi. Pemohon menandatangani surat perjanjian dan membayar biaya pemasangan. Kemudian PDAM menerbitkan surat perintah kerja atau SPK untuk tim teknis. Yang kelima ada pemasangan. Tim teknis PDAM melakukan pemasangan sambungan baru. Selanjutnya, memasang pipa, meteran air, dan peralatan lainnya. Yang keenam dan terakhir ada penyambungan. Melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada kebocoran. Kemudian PDAM menerbitkan tagihan air pertama kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pelanggan membayar tagihan air sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya adalah proses PDMN. Next. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah pemohon mengisi formulir pendaftaran sebagai calon pelanggan PDAM. Setelah mengisi formulir pendaftaran, pihak administrasi mengecek formulir tersebut. Jika formulir tersebut tidak lengkap, maka pemohon harus melengkapi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Jika sudah lengkap, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemohon menandatangani surat permohonan langganan atau SPL. SPL ini berisi perjanjian antara pemohon sebagai calon pelanggan dengan PDAM yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu tahap selanjutnya adalah pemohon membayar biaya registrasi untuk mendaftar sebagai pelanggan PDAM. Perlu diingat bahwa biaya registrasi tidak dapat dikembalikan jika pemohon membatalkan permohonan. Setelah proses pembayaran registrasi selesai, pihak perencanaan akan melakukan survei ke lokasi pemasangan yang diinginkan. Tujuan survei ini adalah untuk memeriksa apakah lokasi tersebut dapat dijangkau oleh jaringan PDAM dan menentukan jenis pipa yang akan dipasang. Setelah survei selesai, pemohon membayar biaya pemasangan PDAM. Biaya ini bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran bangunan. Biaya pemasangan meliputi biaya peralatan, pemeliharaan jaringan, tanggungan air, administrasi, dan lain-lain. Setelah membayar biaya pemasangan, pemohon melampirkan bukti transaksi pembayaran kepada PDAM sebagai tanda pembayaran telah dilakukan. Lalu, pihak keuangan memeriksa untuk memastikan kebenaran bukti pembayaran tersebut. Jika tidak valid, maka pemohon harus membayar biaya pemasangan. Jika valid, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pihak administrasi mengeluarkan surat perintah kerja atau SPK sebagai tanda bahwa proses pemasangan PDAM akan segera dilakukan. Pihak penyambungan akan melakukan pemasangan pipa PDAM baru sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Proses ini biasanya akan dimulai dalam waktu 6 hari kerja setelah pembayaran dan persyaratan lengkap dipenuhi. Setelah PDAM terpasang, pemohon menjadi pelanggan resmi dan wajib membayar iuran langganan air bersih setiap bulannya. Pemohon harus melakukan pembayaran tepat waktu agar pelayanan PDAM tetap berjalan lancar. Lalu pihak keuangan melakukan validasi pembayaran. Jika valid, proses layanan PDAM akan berjalan lancar, tetapi jika pembayaran tidak valid, maka pihak penyambungan akan melakukan pemutusan layanan PDAM. Next. Selanjutnya adalah hubungan proses PDMN dengan PDAM.
Hubungan antara PDAM dan BPMN adalah bahwa PDAM dapat menggunakan BPMN untuk memudahkan proses bisnis mereka, seperti proses pengolahan air, penagihan, dan layanan pelanggan, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami, mengoptimalkan, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dengan memodelkan proses-proses ini menggunakan BPMN, PDAM dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan kinerja. Next. Brainstorming. Apa yang dimaksud dengan brainstorming? Jadi brainstorming adalah sebuah proses yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide kreatif secara kolektif dengan cara memunculkan sebanyak mungkin gagasan dari seluruh anggota tim atau peserta diskusi tanpa menilai atau mengkritik ide-ide tersebut. Kemudian, brainstorming pada perusahaan PDAM dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, dengan fokus pada inovasi, efisiensi, dan peningkatan pelayanan. Berikut adalah deskripsi brainstorming pada setiap tahap proses bisnis PDAM tersebut. Next. Yang pertama ada identifikasi sumber air. Jadi tim awal dapat melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi sumber air potensial yang belum dieksplorasi atau untuk mengevaluasi strategi pengelolaan sumber air yang sudah ada. Yang kedua, analisis kualitas air. Brainstorming dilakukan untuk menemukan metode analisis kualitas air yang lebih efisiensi, serta untuk mengidentifikasi solusi untuk mengatasi masalah kualitas air yang ditemukan. Yang ketiga, perencanaan pengolahan air. Pengadaan peralatan pengolahan air. Jadi, tim dapat menghasilkan ide-ide untuk merancang sistem pengolahan air yang lebih efektif dan ramah lingkungan, serta untuk memilih peralatan yang lebih tepat. Yang keempat, ada pembangunan infrastruktur, yang dimana brainstorming di sini dapat dilakukan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta untuk mengidentifikasi teknologi konstruksi yang inovasi. Next. Yang kelima, pengujian dan sertifikasi instalasi. Tim dapat menghasilkan ide-ide untuk meningkatkan proses pengujian dan sertifikasi instalasi agar lebih cepat dan lebih akurat. Yang keenam, uji coba operasional. Yang dimana brainstorming dilakukan untuk mengevaluasi hasil uji coba operasional dan untuk mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian yang ketujuh, evaluasi hasil uji coba. Tim dapat melakukan brainstorming untuk mengevaluasi hasil uji coba dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Yang kedelapan, pengembangan jaringan distribusi. Brainstorming di sini dilakukan untuk merencanakan pengembangan jaringan distribusi yang lebih efisien dan untuk mengatasi masalah distribusi yang ada. Yang kesembilan, konstruksi pipa dan instalasi distribusi. Tim dapat menghasilkan ide-ide untuk meningkatkan proses konstruksi pipa dan instalasi distribusi agar lebih cepat dan lebih murah. Yang ke-10, implementasi sistem penagihan dan pembayaran. Dan di mana brainstorming dilakukan untuk merencanakan sistem penagihan dan pembayaran yang lebih efisien dan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan penagihan dan pembayaran. Yang ke-11, pelatihan staf dan peluncuran sistem. Tim dapat menghasilkan ide-ide untuk merancang program pelatihan yang lebih efektif untuk staf atau untuk anggota tim, serta merencanakan peluncuran sistem yang lebih sukses. Yang ke-12, peluncuran layanan ke pelanggan. Di sini brainstorming akan melakukan atau merencanakan peluncuran layanan ke pelanggan yang lebih efisien atau lebih efektif untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul selama peluncuran. Yang ketiga, next. Kemudian yang ke-13, penerimaan dan penanganan permintaan pelanggan. Sekali lagi, tim dapat menghasilkan ide-ide untuk meningkatkan proses penerimaan dan penanganan permintaan pelanggan agar lebih cepat dan lebih efisien. Yang ke-14, pemeliharaan dan peningkatan. Brainstorming melakukan atau merencanakan program pemeliharaan yang lebih efektif untuk mengidentifikasi cara untuk terus meningkatkan layanan. Yang ke-15, penyempurnaan proses berdasarkan umpan balik, yang dimana tim dapat melakukan brainstorming untuk merencanakan proses penyempurnaan berdasarkan umpan balik dari pelanggan dan staf, serta untuk mengidentifikasi cara untuk terus meningkatkan proses secara keseluruhan. Yang ke-16, brainstorming pada setiap tahap ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk manajer, staf teknis, ahli lingkungan, dan pelanggan, untuk memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan memperhitungkan berbagai spesifikasi dan kebutuhan yang ada.
Next. Selanjutnya, framing process. Framing process merupakan cara menyajikan informasi agar orang dapat melihat suatu isu dari sudut pandang tertentu. Ini bisa mempengaruhi bagaimana orang dapat memahami dan juga merespon sesuatu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari framing process. Yang pertama ada event. Event merupakan subjek interpretasi atau framing atas proses yang akan dijalankan oleh kegiatan instansi tertentu. Dalam hal ini merupakan PDAM. Yang kedua ada subproses. Subproses merupakan gabungan antar proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan salah satu prosedur dari suatu institusi. Selanjutnya ada result. Result merupakan tujuan atau hasil akhir yang didapatkan dari suatu event yang dikelola dalam subproses sehingga dapat menjadi suatu keputusan instansi dalam menangani proyek tertentu. Yang keempat ada case for action. Fungsi dari case for action adalah untuk digunakan menyatakan suatu alasan atas mengapa tindakan tertentu dapat dilakukan dalam suatu proses bisnis. Yang kelima adalah aktor. Aktor merupakan individu, sistem, entitas yang dapat berkaitan dalam suatu proses bisnis atau dapat disebut dengan pelaku bisnis. Yang keenam ada metrik. Metrik digunakan untuk sarana pengukur atas kinerja suatu proses bisnis. Yang ketujuh ada mekanisme, yaitu merupakan tahapan atau prosedur yang dilakukan dalam suatu proses bisnis. Dan yang terakhir adalah vision yang mengacu pada tujuan akhir yang ingin dicapai pada suatu proses bisnis. Atau bisa disebut dengan manfaat dari PDAM tadi. Next. Di sini terdapat tabel mengenai proses pengajuan sambungan aliran air PDAM. Dalam event, kita dapat mengisi formulir pendaftaran yang merupakan salah satu prosedur kita dapat untuk menyambungkan aliran air. Dalam subprosesnya ada tanda tangan SPL, membayar biaya pendaftaran, survei lokasi pemasangan, membayar biaya pemasangan, memberikan bukti transaksi, mengeluarkan surat perintah kerja, memasang pipa air PDAM baru, dan juga yang terakhir pembayaran langganan bulanan. Maka itu akan menghasilkan resultnya, yaitu pemutusan ataupun tetap menyambung dengan aliran air PDAM. Ini dapat dilihat dari proses BPMN yang sebelumnya. Dalam case for action terdapat pengecekan berkas formulir yang dilakukan sesuai SOP dengan menandatangani SPL sebagai syarat kontrak yang berkaitan dengan penggunaan jasa PDAM sehingga data yang dimasukkan valid. Apabila tidak valid, maka data harus dibenarkan ataupun harus dikoreksi terlebih dahulu sehingga dapat berlanjut ke prosedur yang selanjutnya. Yang kedua ada SPL registrasi yang menggunakan biaya pendaftaran untuk operasional persiapan alat yang digunakan seperti nomor-nomor meteran dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada survei bangunan yang digunakan untuk mengetahui kapasitas jangkauan layanan PDAM atau kendalanya. Yang keempat membayar biaya pasang hingga lunas dan proses pemasangan akan segera dilakukan dengan batas ekspirasi atau expirednya dalam 6 hari setelah pembayaran. Yang kelima, divisi administrasi akan menginformasikan terhadap pelanggan apabila PDAM telah digunakan secara bulanan sesuai dengan penggunaan air yang digunakan dan harus dinyalakan tepat waktu dan sesuai dengan ekspirasinya. Selanjutnya ada pembayaran PDAM kedaluarsa akibat waktu pembayaran melewati batas ekspirasi yang ditetapkan oleh pihak administrasi, dan apabila kita membayar itu telat maka akan dikenakan denda akibat keterlambatan pembayaran. Dan ada juga apabila pengguna ini terlambat membayar melebihi tanggal kedaluarsa yaitu selama 6 bulan berturut-turut, maka PDAM akan melakukan pemutusan aliran air. Selanjutnya ada vision yang tadi merupakan hasil akhirnya dari proses ini, itu meningkatkan hubungan dengan langganan dengan berupaya memberikan pelayanan yang baik sehingga pelanggan tetap percaya pada PDAM, juga memberikan bekal kepada para petugas terkait dengan untuk menerima dan mendengarkan keluh kesah yang disampaikan oleh pengguna atau pelanggan, dan juga mencatat serta mengidentifikasikan keluhan supaya dapat segera ditangani oleh bagian yang terkait. Dan juga penanganan masalah ini dapat dilakukan secara media elektronik, seperti kita membuat layanan tetapi dalam bentuk elektronik, dan juga memahami keluhan yang disampaikan pelanggan, mencatat keluhan pelanggan, mengkomunikasikannya dengan baik dengan pelanggan, dan cepat dalam menindaklanjuti keluhan pelanggan, sehingga
tujuan atau manfaat dari PDAM akan tersalur dengan lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan juga. Next. Nah, siapa sih pelaku bisnis dari PDAM ini? Yang pertama adalah bupati yang mengawasi seluruh proses dari PDAM ini. Yang kedua ada Dewan Pengawas yang membersamai bupati. Yang ketiga ada direktur utama dari PDAM, yang keempat ada direksi atau dewan direksi. Yang kelima ada manajer yang membawahi kepala bagian administrasi beserta stafnya, kepala bagian keuangan beserta stafnya, kepala bagian matters legal atau penyambungan beserta stafnya juga, kepala bagian perencanaan beserta stafnya, kepala bagian hubungan pelanggan beserta stafnya, kepala bagian produksi, kepala bagian produksi, kepala bagian transmisi dan distribusi, dan stafnya, kepala bagian umum dan kepegawaian, dan juga staf-staf yang berhubungan dengan hal ini. Tetapi dalam setiap PDAM di setiap daerahnya itu memiliki pelaku yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada mekanisme. Mekanisme operasional PDAM mencangkup berbagai aspek dalam penyediaan layanan air minum terhadap masyarakat, adalah dengan memastikan pasokan air bersih beserta perencanaan pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, mengelola seluruh pihak yang berkecimpung dalam sebagai sumber daya manusianya, finansial, dan juga operasional berkelanjutan, juga mengupayakan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, serta layanan pelanggan berkenaan dengan keluhan dan juga tindak lanjut atau respons dari pihak PDAM terhadap konsumen. Berikutnya, terdapat pengawasan rutin terhadap kualitas air dan juga selalu mematuhi syarat dan juga selalu memperbarui inovasi pengembangan khusus, karena PDAM juga terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Dan yang terakhir ada metrik. Metrik untuk PDAM mencakup kualitas air yang jumlah produksi dan distribusinya, kepuasan pelanggan, kebocoran air, pemeliharaan infrastruktur, kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan juga kepatuhan regulasi. Ini juga dapat membantu PDAM dalam mengevaluasi kinerja, mengidentifikasikan perbaikan, dan juga membuat keputusan berdasarkan data yang valid. Untuk itu, framing proses sangat bermanfaat untuk PDAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ialah implementasi pemodelan menggunakan PPM. Pemodelan proses bisnis PDAM dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi bottleneck, dan merancang perbaikan proses. Implementasi pemodelan menggunakan BPMN dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama ialah pengumpulan data. Penelitian mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, dan observasi. Yang kedua ialah pemodelan proses. Pemodelan proses bisnis dilakukan menggunakan BPMN yang menyediakan notasi grafis untuk menjelaskan tahapan-tahapan proses bisnis. Yang ketiga ialah analisis gap. Setelah pemodelan proses bisnis dilakukan analisis gap untuk mengidentifikasi perbedaan antara proses yang dilakukan dan proses yang diharapkan. Yang keempat ialah simulasi pengujian proses. Dengan adanya simulasi pengujian proses bisnis, dapat dilakukan analisis perbaikan proses untuk meningkatkan layanan. Yang terakhir ialah implementasi dan pengujian. Setelah proses pemodelan dan analisis selesai, proses bisnis yang diperbaiki dapat dimodelkan kembali menggunakan BPMN dan diterapkan di lingkungan bisnis. Untuk menggunakan BPMN secara efektif, perlu adanya ketahuan tentang standar BPMN dan cara menggunakannya, serta pengalaman dalam mengimplementasikan pemodelan BPMN di lingkungan bisnis. Selanjutnya ada kesimpulan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM merupakan perusahaan milik negara yang mengelola sumber daya air dan menyediakan air bersih bagi masyarakat. Analisis proses bisnis PDAM memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Hal ini membantu PDAM untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Analisis proses bisnis PDAM dapat menghasilkan kesimpulan tentang yang pertama,
Efisiensi operasional. Analisis proses bisnis dapat menyoroti efisiensi operasional PDAM, termasuk identifikasi area-area di mana ada potensi untuk meningkatkan efisiensi melalui peningkatan proses atau penggunaan teknologi yang lebih baik. Yang kedua ada kualitas layanan. Penting untuk mengevaluasi bagaimana proses bisnis PDAM memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Kesimpulan harus mencerminkan apakah proses bisnis tersebut mendukung pelayanan yang andal, cepat, dan responsif kepada kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Analisis proses bisnis juga harus mengkaji bagaimana PDAM mengelola sumber daya mereka, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan infrastruktur. Kesimpulan dapat menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan manajemen sumber daya agar lebih efektif dan berkelanjutan. Yang keempat ada keberlanjutan finansial. Aspek keuangan juga penting untuk dievaluasi. Kesimpulan harus mencangkup analisis tentang bagaimana proses bisnis PDAM memengaruhi keberlanjutan finansial perusahaan, termasuk pendapatan, biaya operasional, dan investasi yang diperlukan untuk pengembangan masa depan. Yang kelima ada kepatuhan regulasi. Penting untuk memastikan bahwa PDAM beroperasi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Kesimpulan harus mencerminkan tingkat kepatuhan PDAM terhadap peraturan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kepatuhan jika diperlukan. Yang terakhir adalah peluang pengembangan. Analisis proses bisnis juga dapat mengidentifikasi peluang pengembangan untuk PDAM seperti diversifikasi layanan, ekspansi ke wilayah baru, atau implementasi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun sangat diterima dan sangat diperlukan. Semoga dalam proses bisnis dari PDAM ini dapat meningkat dan juga dapat dijadikan evaluasi sehingga dapat dikembangkan dengan baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.